Event ini disponsori oleh Eko Bari, itu saya dan Joko Flutter ini untuk platformnya gitu. Nah, untuk perkenalan, nama saya Syaful Bahri. Teman-teman bisa panggil saya Bahri. Untuk experience-nya tadi sudah saya share juga PDF-nya di grup. Untuk experience-nya saya lulus kuliah di 2012. Saya pernah di Some Solution ini. Some Solution ini dia vendor IT, dan waktu itu desain ke Telkomsel. Lalu di 2013 saya join ke PT Hitachi Ebay Work. Ini base-nya waktu itu di Malaysia. Jadi saya 2013 sudah pernah ke Malaysia waktu itu. Terus di 2015 saya pindah ke Gojek di waktu dan masuk ke tim Gotik, hampir 2 tahun di sana. Terus di 2017 saya pindah ke PT Atmatic Global Teknologi ini di Jogja gitu. Nah, terus 2018 itu sebenarnya saya ada di startup namanya Motoran, dan sejak itu saya sudah full remote dari Jogja. Nah, jadi ini 2016 ini saya di Jogja, ini masih di Jakarta. Jadi dari 2015 ini saya sudah pindah ke Jogja dengan salary Jakarta gitu teman-teman. Nah, sampai sini terus 2018 2019 saya pindah ke sampingan.id, sekarang namanya Staffin teman-teman. Jadi tahlil di sana, terus COVID, restrukturisasi, saya pindah ke Buhu sampai 2013 tahun kemarin. Habis itu kontrak selesai, saya full untuk membuat usaha sendiri gitu. Jadi saya fokus ke Jago Flutter waktu itu. Dan Jago Flutter sendiri selain ada course ya kan, itu juga saya menerima project-project juga. Jadi ada project dari Jakarta, dari Tangerang, ada dari macam-macam lah gitu kan. Nah, itu biasanya dari komunitas seperti ini. Sekarang pun masih ada sekitar dua apa tiga lah, ada 3 project yang masih jalan kayak gitu. Nilainya macam-macam, ada yang rata-rata di 20-30 ke atas kayak gitu projectnya. Nah, untuk profilnya ini teman-teman bisa cek. Bentar, nih, jadi sempat aku share ya teman-teman, mungkin kalau yang mau connect silahkan connect atau follow ya, dapat informasi terupdate tentang event. Dan mungkin kalau mau ada yang cerita gitu, mau ada yang curhat, mau ada yang konsultasi gitu, bebas gitu, bisa di grup, bisa Jabri juga. Kalau Jabri biasanya tetap kalau saya ada waktu ya saya bales gitu kan, kayak gitu. Nanti biasanya kalau agak sibuk, nah saya ke grup dulu ya gitu, biar teman-teman yang lain juga bisa bantu kayak gitu. Nah, itu untuk portofolio saya. Nah, untuk PT HIN ini di awal tahun kemarin saya ditawarin teman untuk jadi CTO di sana, dan jadi co-founder juga, karena saya dapat share yang lumayan besar di sana. Cuman saya nggak ambil gaji di situ karena ya saya sebagai CTO seasonal lah. Jadi ketika diperlukan ya saya bantu gitu. Karena bisnis utamanya bukan di teknologi, bisnis utamanya di sektor real gitu kan. Jadi saya urus di sisi teknologinya kayak bikin app dan lainnya. Saya apa itu buatkan tim gitu kan. Saya analisis untuk flow bisnisnya seperti itu. Kayak gitu di PT ini kayak gitu. Makanya saya bisa ngurus yang lainnya. Dan kemarin juga ada tawaran lagi jadi CTO di perusahaan lain gitu. Jadi bisa jadi CTO di beberapa tempat nggak ada masalah, karena konsepnya nggak yang full time di sana gitu. Kayak gitu. Lalu kita lanjut ke pengenalan dulu untuk Flutter ya teman-teman ini. Flutter sendiri mungkin teman-teman sebagian besar sudah tahu, mungkin ada yang baru kenalan juga. Jadi Flutter itu dia framework yang open source ya, open source. Teman-teman bisa lihat source code-nya itu di GitHub gitu ada. Nah, dia tuh buatannya Google. Jadi backingan utama itu Google ya teman-teman. Jadi bukan punya siapa, tapi ini backingan utamanya Google gitu. Nah, bisa digunakan untuk membangun aplikasi natif gitu yang langsung compile natively ya gitu. Nah, biasanya dipakai untuk membuat aplikasi Android sama iOS gitu. Web juga bisa, desktop juga bisa. Dan istimewanya itu hanya butuh satu code base itu ya satu codingan, satu project kayak gitu. Nggak harus dipisah. Kalau kalau yang natif kan Android project sendiri, iOS project sendiri gitu. Nanti kalau logiknya satu satu fitur, beda logic kan bisa beda hasil gitu kan. Tapi kalau Flutter nggak, satu fitur, satu logic, mau di Android di iOS pasti sama hasilnya kayak gitu. Videonya nanti saya share lagi ya di. Nah, itu dirilisnya itu di 2018, masih hitungannya masih muda ya gitu kan. Kalau bahasa pemrogramannya pakainya namanya Dart ya. Nah, terus kelebihannya ini single code base gitu kan. Ada hot reload juga, jadi biar lebih cepat kita lagi ngoding, kita mau merubah warna, save otomatis langsung berubah di emulator. Jadi nggak perlu butuh waktu yang.
cepet gitu. High performance iya karena dia langsung di build jadi native gitu teman-teman ya. REST UI ya UI-nya juga bagus karena ya mengkustomisasi lah dengan sangat mudah gitu. Terus ini untuk arsitekturnya seperti itu nanti teman-teman bisa belajar juga ada data platform untuk apa, Flutter Engine gitu. Dan lain-lain ada juga untuk widget khusus desain gitu. Nah, terus contoh aplikasi yang pakai Flutter itu di Google sendiri dia bikin dipakai untuk apa? Ada Google Ads tuh dia pakai Flutter gitu. Terus Alibaba juga pakai gitu. Ada Hamilton. Di Indonesia pun banyak banget yang pakai Flutter gitu kan. Ada KAI Access gitu kan, PLN. Pokoknya yang berbau kementerian itu rata-rata sekarang pakainya Flutter gitu. Makanya Flutter itu sahabat BUMN kadang kan seperti itu teman-teman. Eh, slide-nya kelihatan nggak ya teman-teman ya? Aman Pak, Kelihatan. aman. Aman ya? Ada yang Kelihatan, Pak. Aman. oke. Kan, Lanjut, Pak. Pak. Kita lanjut ya. Nah, Aman, aman. itu terus nah kita lanjut ke apa itu nih Google ML gitu karena kan di tagnya itu yuk kita buat aplikasi scanner kartu atau dokumen gitu kan pakai Google ML Kit gitu walaupun aslinya nggak pakai Google ML Kit ya kita bisa gitu kayak pakai kamera biasa gitu kita foto jepret kita simpan gitu cuma kan bedanya kalau kita cuman pakai jebret doang gitu ya nggak ada unsur AI-nya atau machine learning-nya gitu kita nggak bisa kayak edit oh ini gambarnya itu yang perlu kita baca itu ini dan lain-lain gitu kan. Jadi kadang mejanya masih ikut ke foto kan gitu ya teman-teman ya backgroundnya masih ikut ke foto. Tapi dengan Google ML kita nanti kita udah spesifik ke objeknya gitu. Oh dokumen dokumen aja gitu. Oh kartu kartu aja nanti yang di kayak dikasih bagian gitu kan. Gitu. Nah berfokus pada pengolahan gambar teks pengolahan objek. Makanya ML kan juga ada yang face recognition gitu kan ada macam-macam lah gitu, ada text scanning dan lain-lain gitu. Nah, ini untuk websitenya ini kalau website kuntinya gitu, learningnya si Google gitu kan. Nah, di sini dia ada barcode scanning gitu kan, ada face detection, ada face mesh detection. Kemarin saya sempat share dulu di story gitu kan. Nah, ini sebenarnya pakai face mesh detection punyanya si ML Kit gitu. Ada text recognition-nya juga bisa langsung scan dapat teksnya gitu. Nah, image labeling jadi kita lihat jebret kita contoh kamera kita masukin oh ini mobil oh ini sepeda gitu ketahuan gitu oh ini meja gitu oh ini monitor gitu bisa gitu nah terus ada object detection and tracking gitu juga ada digital ada post ada selfie ada subject nah yang akan kita pakai adalah dokumen scanning gitu jadi fokus ke dokumen dia akan scan sebuah dokumen kayak gitu nah terus fitur utamanya apa sih? Nah, dia bisa memindai dokumen menggunakan kamera. Jadi kamera perangkat. Jadi dengan kamera yang kita punya itu di handphone itu jebret bisa gitu. Terus menyaring dan memperbaiki gambar hasil pemindahan. Jadi hasil fotonya nanti pun kita bisa edit gitu. Kayak kemarin di demo kan ada tuh kita bisa pojoknya kita bisa agak majuin, mindahin gitu. Nah, cara kerjanya tuh biasa menggunakan kamera ya kan ambil dulu dokumennya set, terus kemudian kasih batas dokumen kita bisa kasih garisnya kita geser-geser terus memperbaiki ya terus kualitasnya pun bisa kita kita bisa tajemin lagi dan lain-lain gitu. Bisa kita simpan. Nah, terus keunggulannya ini pemrosesan langsung ya di perangkat bisa jadi nggak perlu koneksi internet bisa gitu. Jadi langsung beneran diproses di Android-nya gitu. Terus biasanya dipakai untuk apa? Bisa untuk pemindai nota gitu, faktur gitu, untuk aplikasi keuangan gitu, atau arsip dokumen penting format digital. Nah, kayak yang di sini kita akan pakai untuk arsip dokumen. Makanya itu aplikasi arsiving awalnya kan. Cuman bahasa mudahnya apa? Oh iya, scan kartu lah nama dokumen untuk jadi dokumen digital gitu lebih ke sana. Nah, untuk langkah seperti ini nanti kita akan tambahkan dependensi Google ML Kit Document Scanner, lalu kita nanti akan implementasi menggunakan dokumen scanner gitu. Ini contoh kodenya langsung yuk kita langsung praktek aja ya teman-teman ya. Gitu. Nah, yang pertama teman-teman wajib install Flutter-nya teman-teman ya. Jadi untuk install Flutter kita nggak bahas di sini. Teman-teman kemarin di grup di dokumentasi sudah di di description grup itu sudah saya share untuk link YouTube-nya untuk instalasi Flutter-nya. Nah, jadi kalau sudah instalasi Flutter lalu install Visual Studio Code. Bentar, saya buka dulu untuk. Nah, kita
Nah, Screen-nya kita belum. buka, bentar ya, ini Visual Studio Code-nya, terus kita buat project-nya gitu. Kita pakai Flutter, new project. Nah, terus new project, application, bebas kita taruh di mana, contohnya saya taruh di sini, terus webinar. Nah, oke, terus saya buat baru di sini. Flutter, scanner, scanner, cut gitu ya. App, enter. Ini projectnya ini. Nah, untuk di awal, kita akan lebih banyak ngurusin screen-nya dulu. Jadi, saya pakai emulator di sini. Saya pakai Pixel 4 untuk emulator ini. Bentar, Oke, ini emulatornya saya taruh di sebelah sini. Saya geser ke sini. Gini. Nah, habis itu kita coba running. Nah, runningnya kalau di awal itu mungkin dia akan agak lama. Kalau agak lama, teman-teman bisa buka terminalnya seperti ini. Lalu bisa running lewat terminal nih, terminalan namanya. Dengan kata kunci Flutter run main V. Jadi kita tahu proses di belakangnya dia lagi ngapain aja. Nah, ini saya pakai emulator satu, pilih satu. Nah, dia akan running di sini. Kalau untuk iOS wajib pakai macOS ya, karena iOS itu dia butuh namanya Xcode. Xcode itu, software Xcode itu cuma ada di macOS. Jadi kita nggak bisa running aplikasi Flutter ke iOS menggunakan Windows, karena di Windows nggak ada Xcode. Jadi alasannya itu sih sebenarnya. Jadi eh, di Xcode-nya gitu, teman-teman. Jadi kalau mau caranya gimana ya nggak bisa gitu. Ya perlu macOS. macOS itu dia ada di MacBook gitu kan, ada di iMac gitu kan, dan juga ada di Mac Mini gitu. Nah, tinggal pilih aja tiga itu. Pakai Mac Mini pun bisa gitu, pakai iMac bisa, pakai MacBook bisa. Jadi nggak usah dipaksain. Makanya kan kita fokus aja ke Android gitu. iOS itu jarang kok yang pakai kok gitu. Dan jarang project yang minta iOS gitu. Walaupun ada tapi jarang. Fokus ke Androidnya aja. Gitu. Daripada kita kebanyakan mikir iOS-nya gitu kan. Punya MacBook aja belum tentu mau belajar iOS gitu kan. Biasanya gitu. Nah, ini sudah jalan, ini lumayan, tadi lumayan agak lama kan gitu. Pada awal-awal untuk jalanin aplikasi ini, apa, aplikasi counter ya. Nah, dia nambah tuh gini doang. Nah, di awal biasanya saya Windows, macOS sama itu saya hapus ya, karena nggak gitu perlu. Nah, oke di awal kita akan, nah terus di sini biasanya saya hapus juga my homepage-nya ini, terus saya buat homepage baru gitu. Kita pakai pages di sini, terus saya buat biasanya homepage tidak dat gitu. Nah, ini penulisan kayak huruf kecil semua pakai underscore itu ada standarnya teman-teman. Ya, itu bisa dipelajari di Dutch style gitu. Jadi nggak ngasal ntar pakai hanya besar, P-nya besar gitu nggak gitu. Nah, untuk kata kunci STF untuk buat stateful widgetnya kita kasih nama homepage ini. Nah, ini teman-teman nggak perlu ikutin, nanti ada videonya, teman-teman bisa ikuti lain waktu gitu karena konsepnya gitu ya, nggak bisa yang nunggu-nunggu gitu karena waktunya juga terbatas. Nah, oke, ini tinggal saya ganti di sini homepage-nya homepage. Oke. Oke, saya simpan. Nah, saya simpan kalau disimpan seperti ini nggak langsung ke reload karena saya runningnya pakai terminal. Kita stop dulu, terus saya running pakai sini run run without debug. Oh, udah jam setengah dua, setengah 11 ya ini nanti. Biasanya jam 12 setengah 12 tuh udah azan ya. Nanti azan kita pause dulu. Oke, kita running dulu ke sini. Penuh. Tak, siap. Ini full nih ini apa? Oh, tapi bisa. Oh, ini bisa.
Nah, ini temennya seperti ini. Jadi karena di homebase dia cuma nampilin namanya placeholder nih. Placeholdernya kan seperti ini kan. Nah, ini kita sudah bisa coding namanya scaffold. Nah, scaffold itu apa? Bagaimana itu ada di materinya si Flutter. Teman-teman tinggal belajar aja di situ banyak banget tentang Flutter Basic, Flutter Widget gitu. Di FIC pun ada juga materinya. Saya ada PDF yang sampai 100 lembar itu yang isinya Flutter Widget gitu. Nah, scaffold kayak gini kalau kita save dia udah lumayan enak nanti putih gitu karena apa dia sudah fungsinya untuk scaffold gitu. Scaffoldingnya. Nah, terus kita kasih abar, kasih headernya lah gitu kan. Abarnya contoh ini saya pakai title gitu, teks kasih nama scanner kartu gitu contohnya. Nanti dia ada scanner kartu di sini. Nah, ini kalau perlu kita kasih cons di sini, lalu di bawah abarnya center, nah title kita kasih true. Nah, terus kita kasih aja bentar. Kalau untuk nah elevationnya, elevationnya kita kasih dua biar ada kelihatan kayak ada bayangannya gitu kan. Kayak gitu. Scan kartu seperti ini ya. Ini flashingnya gini enaknya. Kalau mau ngilangin debugnya itu dia ada di sini di main, lalu di bagian material apps ini. Nah, namanya banner gini. Nah ini saya nggak hafal ya teman-teman ya tadi. Gimana ngafal nggak hafal? Saya cuma tahu oh istilahnya banner gitu. Nanti akan muncul kayak dikasih dikasih apa itu suggestion gitu. Oh, the bugs of banner saya kasih false gitu. Saya save nanti udah hilang di situ. Gitu. Nah di sini biar cepat saya pakai Copilot namanya. Ini Copilot itu dia berbayar sih ya. Teman-teman apa itu bisa subscribe bisa enggak juga gitu. Tapi kalau lagi latihan kalau bisa jangan pakai Copilot seperti ini atau Comlet ya. Nah, ini biar lebih cepat ini saya remove command all nanti biar command-command pada hilang. Nah, kalau untuk garis-garis ini terus bagaimana auto save itu ada di YouTube kalau nggak salah ya. Teman-teman bisa cek di setting gitu di bagian setting terus setting di situ ada untuk ngasih garis tadi itu namanya get UA kalau nggak salah. Nah ini data prefigure itu terus dicentang-centang nanti ada step-stepnya itu. Nah, kalau yang auto save atau format itu kayak gini format gitu. Format nanti ada format nih format on save ketika di save dia akan auto format gitu. Jadi maka tadi ketika saya apa save nanti dia akan rapi gitu kan. Nah itu alternatifnya ada namanya Conium ya, gitu. Nah oke yang pertama saya akan coba slashing dulu atau bikin tampilan yang kayak di mana di demonya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kayak di demo. Jadi nanti kita butuh homepage-nya, lalu di sini untuk eh, themes-nya itu saya punya themes sendiri, jadi saya akan copy untuk temanya. Bentar, themes. Jadi taruh di sini untuk themesnya ini saya update. Nah, terus, nah ini app color Google Font, berarti kita perlu tambahan Google ceritanya. Itu untuk lead, untuk package-nya gitu. Ya, untuk Google-nya sendiri, Google Font, kita bisa pakai teman-teman install namanya PubSpec YAML jadi Shift Command P nanti ada namanya PubSpec Assist gitu. Terus saya kopikan aja di bagian package namanya apa Google Font nanti dia akan tambahkan di bagian sini Google Font ini kita juga bisa install apa itu masukkan secara manual gitu. Nah terus saya biasanya untuk folderingnya biar rapi itu ada di lib ini pokoknya lib ini adalah folder tempat kita ngoding gitu kalau di Flutter ya di sini lainnya kita abaikan dulu. Nah, di sini ada core, folder core, terus ada nanti saya ada data di sini ya, untuk penyimpanan datanya nanti gitu, sama ada page gitu. Nah, untuk core sendiri saya punya beberapa. Nah, ini saya akan langsung paste aja dari tempat saya. Nanti teman-teman bisa bisa lihat nanti kayak color nih, colornya untuk colornya itu saya udah pakai sudah saya taruh di sini. Saya buatkan kelas namanya app color. Jadi ada primary-nya ini warnanya gitu kan. Terus ada gray, light, black ini semua. Jadi saya kumpulin di sini untuk color gitu. Nah, ini untuk space saya juga udah siapin kayak space hex sama space width biar gampang untuk
untuk saya pakai. Ya, biasanya kan kalau nggak pakai ini, biasanya pakainya itu Sashbook gitu. Ini isinya juga Sashbook sebenarnya. Gitu. Nah, ini Sashbook isinya. Nah, terus title konten ini juga saya pakai untuk munculin title gitu. Teman-teman nanti supaya lebih ini, lebih cepat lah nanti tuh bikin title-nya. Nah, untuk custom ini, saya dan untuk custom tag field ini nanti ketika kita untuk masukin nama dokumennya nanti saya pakai custom ini, custom tag field gitu. Jadi tag field yang saya udah custom di sini. Gitu. Kalau pakai tag field biasa juga bisa. Oke, nah ini untuk Google Font-nya saya import untuk package-nya, lalu ini juga saya import. Oke, nanti tampilannya sudah, nah sudah ini warna apa itu fontnya gitu kan, terus warnanya sudah enak gitu, warnanya warna yang ada di demo gitu teman-teman. Nah, setelah itu untuk di atas paling atas itu ya kalau di desain ya itu saya kasih button ya di sebelah sini. Coba ya. Nah untuk bodinya, nah ini kan baru bikin abar ya. Nah, ini baru bikin abarnya di sini. Nah selain abar tuh ada namanya body. Gitu. Nah body ini bisa bisa diisi list view bisa diisi kolom. Gitu. Di sini saya akan pakai kolom. Oke, nah ini ya nih kolom itu. Nah coba ya kolom itu nah, ini muncul di sini. Ke sini ya. Nah, kalau namanya kolom kan dia dari atas ke bawah itu ya. Nanti ada row-row-nya gitu. Nah, jadi kolom yang pertama itu akan saya isi dengan kontainer gitu. Oke, ini yang atasnya itu saya isi dengan kontainer. Kontainer ini ya bentuk bentuk wadah lah yang bisa kita edit-edit gitu. Nah, di kontainernya ini saya akan kasih beberapa beberapa parameter gitu. Sebentar, sebentar. Kontainer. Nah, ini sebentar. Nah, ada kontainer. Nah, ini saya buat kontainer dengan ada marginnya, ada margin di sampingnya sini 16 16 sama nanti di bawahnya tuh 0 gitu. Kan ini L R T F B, B itu button-buttonnya 0 gitu. Nah, ini dia butuh cons, saya kasih cons gitu. Weight-nya infinity tapi ini saya kasih margin di samping-sampingnya ini. Terus height-nya atasnya itu 120 ini sampai sini. Terus untuk border radiusnya, untuk tekuannya itu pakainya 10 gitu ceritanya. Kalau mau 16 juga bisa kasih 16 nanti dia agak lebih menekuk gitu. Kayak gitu. Nah, terus di kontainer ini itu saya akan kasih child ceritanya. Child itu nanti di dalamnya ceritanya. Di kontainer, ini kan margin, decoration, sini saya kasih child. Nah, childnya saya akan isi. Nah, childnya saya isi di dalamnya ada kolom lagi ya, ada kolom karena nanti ada di sini ada kayak title-nya gitu kan. Scan contoh ya. Nah, bawahnya nanti ada buttonnya gitu. Oke. Nah, jadi bisa aja saya kasih di sini itu kolom. Wah, nah, ini kalau di save seperti ini nanti munculnya ini. Scan kartu gitu kan. Kalau saya pakai kalau pakai Copilot otomatis dibuatin ya. Cuman di sini di atasnya saya kasih teks di sini. Ini aja. Ini saya hapus. Scan kartu, ya, scan kartu atau dokumen gitu. Atau dokumen. Oke. Nah, terus di bawahnya saya akan kasih button gitu. Saya akan kasih button di bawahnya sini. Button namanya L button button. Pakai button on press saya kosongin dulu. Nah, terus child-nya nah, kayak gini. Nah, ini dia nggak mau cons ya. Ya, di sini. Cons taruh di sini. Nah, kayak gini. Nanti ada button ini scan gitu ya. Ya, ya, ada scan. Scan dokumen.
Nah, ini jadi nanti scan kartu atau dokumen, scan klik. Nah, ketika diklik nanti dia akan munculin si Google ML Kit-nya gitu. Nanti rencananya seperti itu gitu. Nah, ini jaraknya kalau mau dikasih jarak lebih enak ya bisa aja kasih tadi ya. Nah, ini ada cons, saya kasih jarak 8. Nah, kayak gitu. Atau tadi saya pakai space kan saya punya punya custom custom ya pakai space hack gitu ya. Nah, hacknya 88. Sama hasilnya gitu. Nah, ini untuk yang di atasnya. Nah, terus di bawahnya, nah itu saya kasih yang spesifik sama padding ya. Kategori. Nah, terus di bawah sini, di bawahnya kontainer ya kan, saya kasih title-nya saya import, nanti ada title-nya di sini. Nah, kategoris ya kan. Kategoris dengan paddingnya ya 16 ini biar biar segaris gitu ceritanya di sebelah situ. Nah, terus saya akan buat namanya menu kategori. Kategori, kategori buttonnya itu copy. Saya akan buatkan apa button kategorinya dulu di sebelah sini. Ya pasti. Oke, ini button kategori biar apa mudah nanti tinggal saya panggil karena kan disable widget ya gitu. Nah, caranya seperti ini teman-teman bisa bikin pakai stateless widget nanti ada image pad-nya semua mau diganti-ganti biar lebih mudah. Labelnya apa, ketika diklik mau kemana juga ada. Nah, setelah itu saya akan buat di bawah sini nanti dia ada kategori buttonnya gitu, yang kartu, nota, sama apa kemarin itu dokumen kayak gitu kan. Nah, ya untuk menu kategorinya saya juga akan nanti teman-teman bisa langsung ambil source code-nya ya teman-teman, jadi bisa nyontek dari source code-nya gitu. Nah, terus untuk menu kategorinya yang di bawah sini saya akan buat namanya menu kategori stateless gitu kan ceritanya. Nah, di situ nanti ada ini kita nanti dulu aja karena belum ada kelas untuk detailnya gitu. Ya, hapus dulu aja. Nah, jadi ini saya buat untuk menu kategoris gitu kan, yang isinya itu pakai row dibayar ke samping, terus untuk buttonnya namanya kategori button yang kita buat tadi kategori button, labelnya kartuku, note sama surat gitu. Nah, image pad-nya saya nulis juga nulis aja karena udah nanti saya kasih image yang sama gitu, pakai icon gitu. Nah, terus kita masuk ke home. Nah, di sini di home kita bisa lanjutin eh, untuk bikin. Saya kasih space dulu di bagian sini. Saya kasih space hacknya jadi ini 12 nanti terus di bawahnya 20 gitu. Oke. Nanti muncul, nah sudah muncul untuk kategorinya kartu, nota, sama surat gitu. Itu ambil dari sini. Nah, nah, terus di bawah sini saya bikin latest dokumen. Jadi ini kategori ketika diklik nanti muncul apa itu foto-foto per kategorinya gitu. Nah, cuman di bawah kan masih kosong. Nah, itu rencana saya kasih latest dokumen. Jadi dokumen yang terakhir kali di upload itu akan ada di bawah sini ceritanya gitu. Nah, untuk itu saya buat menu di sini, buat page lagi di sini kita kasih nama latest gitu coba ya, latest dokumen sini, page dot. Nah, STF latest documents page sini. Nah, seperti ini bisa nanti kita taruh di bagian bawah sini gitu ceritanya. Terus di sini di home-nya ini saya taruh di sebelah. Nah, ini. Nanti ada latest dokumen di sini. Nah, latest dokumen terus nanti pakai grid view nanti di sini. Nah,
Terus dokumen tadi kan ini kan di sini. Nah, ini kita bisa pakai apa grid, nanti saya akan buat grid view di sini ya. Grid view-nya pakai di sini. Contoh di sini saya pakai return, pakai grid view builder. Nah, kayak gitu. Nah, saya buatin grid. Untuk grid diligence-nya pakainya sliver grid view fixed course-nya dua. Kita pakai dua aja, dua. Nah, tinggal itemnya di sini. Nah, dia akan coba dibuatin nih. Nah, ini contohnya aja sampelnya. Terus kita coba pasang di homepage ini. Nah, latest comment page ini. Kita save. Nah, kalau nggak muncul, nah, saya akan bungkus dengan expanded. Expanded dia harus ada di, nah, muncul gini nanti. Nah, ini kayak gini. Nah, ini kan belum teratur ya. Ini kan belum teratur. Nah, kita ke sini. Nah, terus di sini, di bagian grid view-nya kita kasih padding gitu. Padding. Nah, paddingnya berapa? 16 gitu. Nah, nanti dia kelas 16 gitu kan. 16 atas, bawah 16. Nah, terus untuk di sini crossnya ini ke cross ya. Nah, dia ada namanya cross space. Nah, 16, 16. Nanti di sini dia juga 16 jarak gitu. Nah, ini kita kasih count saja di sini. Terus kalau pengen yang ini kan dia 1:1 ya untuk rasionya. Kita bagi namanya aspek rasio di sini. Jadi aspek rasio 2, contoh saya pakai 3:2 gitu. Nanti dia akan kayak kartu di sini. Nah, ini error karena biasanya si ini lebih besar gitu kan. Nah, contoh ikonnya saya kasih 40 gitu. Nah, ini kecil gitu kan. Dokumennya nggak harus besar-besar. Nanti seperti ini, dokumen dan lain-lain. Nah, jadi nanti untuk dokumennya di sini. Terus nanti ketika ini diklik, jebret gitu kan. Nanti muncul gambar, muncul scanner. Kalau udah di oke kan nanti akan kita lempar ke halaman add save save dokumen gitu ya. Nah, saya akan buat di sini save dokumen juga. Coba saya buatkan untuk save dokumennya gitu. Save dokumen page. Nah, STF save dokumen page seperti ini. Nah, nanti dia akan save-nya di sini gitu. Nah, di save dokumen page ini itu saya akan buatkan beberapa, ini kita kesini aja gini ya. Dokumen page, ada text editor sama select kategori ya. Kategorinya nanti ada kartu, nota sama surat. Ya udah save di sini. Terus saya kasih init state untuk si name controllernya kita initiate di sini. Oke, nah setelah itu di bagian sini kita pakai scaffold. Oke, terus saya kasih bar di sini. Ya, share dokumen. Lalu di bagian bodinya, nah body saya pakai list view. Oke, list view. Terus saya pakai pertama pending. Oke, terus ini ada name, terus drop down gini ya, drop down ya. Terus bawahnya ada save nih. Nah, save-nya ini saya akan taruh di bottom navigation bar aja. Nanti save-nya ada di bawah gitu. Cuman kalau pengen tahu hasilnya, nah, kalau pengen tahu hasilnya ini bagaimana, kita bisa taruh di bagian homepage ini ketika si klik ya, ketika scan kita masuk ke situ aja. Caranya di bagian on press-nya ini, nah, kita pakai navigator titik push.
kita pakai push biasa, konteks, material page root. Ya, kita pakai material page root. Ya, kita masukkan ke tadi save dokumen. Gini. Nah, ini kalau kita klik di sini, nah dia masuk. Terusnya dia masuk ke sini. Namanya, kategorinya apa gitu. Kayak gitu. Nah, ini udah samping-sampingnya coba ya. Sudah 16 gitu. Untuk paddingnya di samping ini 16, ini 16 gitu. Nah, save-nya ada di bawah sini. Ini nanti ketika di foto jebret gitu kan. Terus kita udah edit oke, nah nanti fotonya masuk ke sini dulu. Foto terus bawahnya namanya nama dokumennya apa, terus kategorinya apa, terus kita simpan gitu. Di sini mungkin kayak gini nama dokumen, terus kategori kita bebas Indonesia aja, kategori. Nah, terus di sini tadi saya bilang saya mau pakai bottom navigation bar gitu. Nah, kalau kayak gini, nah ini seperti ini terus ada elevation buttonnya ini ya gitu. Nih, kayak gini. Nah, jadi di sini ini nggak perlu gitu. Nah, ini kok kecil kayak aneh ya. Ini kita coba edit dulu di bagian bottom navbar nih. Bottom navbarnya saya akan ganti dengan kontainer aja. Dengan kontainer sampai sini. Nah, gini. Jadi save di sini. Terus aja simpan gitu ya. Simpan dokumen. Nah, kita simpan. Set. Jadi nanti ada gambarnya di atas gitu. Nah, gambarnya kita coba, saya akan coba ilustrasikan di atas sini. Itu ada di atasnya sini itu ada, oh seumpama ya, nanti ada kayak gini. Nah ini gambar gitu ceritanya. Gambarnya ditaruh di sini nanti. Kayak gini. Gambar, terus namanya apa, terus kategorinya, terus kita simpan. Kalau kita simpan udah nanti akan balik ke sini terus ada yang terbaru dan kita bisa klik di sini nanti klik. Nah ketika diklik ini pun dia nanti munculnya masuknya ke kategori ya, dokumen kategori. Kita coba ke dokumen kategori nanti. Situ. Jadi di sini saya buatkan dokumen kategori. Kategori page dat seperti ini, STF, dokumen kategori page di sini. Nah, ini kita bisa pakai latest doc page kayak gini pun bisa sebenarnya. Coba ya, kita coba. Oh, enggak, kita pakai scaffold dulu aja. Kita pakai scaffold, upbar, upbar, dokumen kategori, lalu di sini, ini ada kategorinya apa. Nah, di body kita pakai, saya akan pakai column. Nah, filternya pakai atas ini. Nah, ininya kita kasih expanded supaya melar gitu. Expanded. Nah, seperti ini. Nah, dokumennya apa? Nah, ini kita bisa taruh di atas ini. Kita bisa buat kayak gini. Panel, string, kategori, title gitu kayak gitu. Nah, terus kita buatkan konstruktornya. Kayak giginya kita urus. Di sini ya, dokumen widget kategori. Ikonnya kita hapus. Oke. Nah, terus di bagian home, nah, di menu kategori, di sini kita bisa lempar ke tadi. Kita bisa pakai navigator, push, control page root ke dokumen kategori page, ini kartu gitu. Terus
sini, ini nota, di sini, ini surat. Nah, ini kalau kita save, kita coba klik nih, kita klik ya kartu gitu. Ini untuk dokumen kartu, ini untuk dokumen nota gitu kan. Ini untuk surat gitu syaratnya. Nah, nanti ketika ini diklik, dia bisa ke bagian detail, lah, contoh kayak gitu ya. Nah, kita buatkan detail dokumen, detail dokumen page, titik dat seperti ini, STF, detail dokumen page. Nah, di sini nanti tempatnya kita kasih scaffoldnya dulu, kita kabar, detail dokumen, kita kasih body di sini. Oke, ini contoh kayak gini. Nah, terus kita bisa taruh di bagian isinya gitu. Di bagian mana tadi latest dokumen ya, status dokumen. Terus untuk kolom dia ada icon dokumen nih ya, icon dokumen ini. Nah, di sini nanti kita buat yang lebih bagus gitu untuk coba di sini latest dokumen itu sebentar, di sini ada gambar. Oh, oke oke. Nah, nanti intinya di kolomnya ini kita bungkus dengan namanya, bisa gesture detektor, bisa inkwell gini, inkwell namanya. Di inkwell ada namanya on tap. Nah, kita pakai yang ini. Terus di sini kita bisa pakai navigator. Kita push nah ke detail dokumen page. Nah, gini ceritanya. Kalau kita save, nah kita klik di sini, klik. Nah, nanti dia masuk ke sini ceritanya. Ke dokumen nanti gambarnya, namanya, kategorinya, tanggalnya gitu aja. Oke, itu untuk ini nanti kita juga rapikan kalau datanya sudah real gitu ya, teman-teman. Jadi ini untuk kelas-kelasnya gitu. Nah, datanya nanti kita akan simpan di bagian sini untuk kelas-kelasnya. Maksudnya kelas-kelasnya nanti kita buat di folder data gitu. Untuk SQLite-nya, ya SQLite di sini. Oke, sebelum kita lanjut ke datanya,